Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Terima kasih. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Namanya Novi Ayu, Tinggalnya di mana, Kak Novi? Tanjung Raya 2. Pekerjaannya saat ini apa? Mahasiswa. Semester berapa ya? Kau boleh tahu? Semester 6. Semester 6. Oke, baik. Bentar lagi lulus ya. Ya, Insyaallah. amin. Baik. Jadi apa yang bisa saya bantu nih, Kak? Saya datang ke situ sebenarnya pengen cerita sama pengen cari solusi aja. Dari sini kan saya tuh akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, pokoknya udah berapa bulan yang lalu sampai sekarang tuh sering overthinking gitu. Sering overthinking. Overthinkingnya tuh udah melebihi gitu, beda dari yang sebelumnya gitu. Saya kan overthinking kan udah lama banget kan, jadi tuh sering terjadinya yang sampai benar-benar parah tuh benar-benar akhir-akhir ini gitu. Oke, baik. Overthinking ya. Kakak sering memikirkan saat-saat memalukan secara berulang terhadap hal yang udah terjadi gitu mungkin? Hal-hal yang memalukan sering sih, apalagi kalau pas saya lagi ngerasa diri saya tuh lagi sendiri atau otak saya tuh lagi kosong atau lagi banyak pikiran, hal-hal itu tuh selalu muncul gitu. Bentuknya itu seperti apa ya, Kak, kalau boleh saya tahu? Bentuknya ya seperti pikiran yang aneh-aneh gitu yang membuat saya marah, malu, sedih gitu. Baik. Kakak merasa nyaman tidak dengan pemikiran seperti itu? Nggak nyaman banget, makanya saya datang ke ahlinya. Baik, ketika Kak merasa pemikiran itu muncul, apa yang Kakak kadang lakuin? Kadang kalau saya terlalu overthinking atau sampai sedihnya itu berlarutan, saya tuh lebih sukanya mukul diri saya sendiri, dan itu dari dulu saya lakukan sampai sekarang gitu. Contohnya bentuk dari Kakak memukul diri sendiri itu apa? Saya lebih suka dominannya kalau hal yang kayak gitu sering datang, saya lebih suka mukul kepala saya sendiri gitu, sambil bilang saya ini bodoh gitu. Oh, baik. Berarti sering memukul kepala ya ketika pemikiran itu muncul kembali. Baik, sekarang kalau saya tanya, menurut Kakak sendiri, apakah ketika Kakak memukul kepala itu bisa menjadi solusi terhadap apa yang Kakak hadapi? Enggak banget. Tapi kadang saya kalau udah mukul kayak gitu, saya merasa tenang. Tapi kalau dipikir pakai pikiran sehat, sebenarnya itu enggak baik gitu. Berarti Kakak tahu kalau menyakiti diri sendiri itu tidak baik. Iya. Oke, berarti sekarang kalau dari Kakak sendiri, ada tidak hal yang positif kayak gitu yang bisa dilakuin selain menyakiti diri sendiri? Enggak ada, saya enggak ada solusi. Nggak punya solusi ya? Iya. Mungkin solusi bisa Kakak alihkan kepada hal-hal yang bersifat positif gitu. Mungkin bisa dilakuin, Kakak punya hobi apa gitu, mungkin bisa Kakak lakuin terhadap hal itu. Namun ini kembali ke Kakak kayak gitu, karena Kakak sendiri yang merasakan, dan ketika Kakak ini terus berlangsung memukul diri sendiri itu, Kakak tahu bahwa itu tidak baik kayak gitu. Baik, selanjutnya selain Kakak pernah memikirkan saat-saat memalukan, apakah Kakak juga pernah merasa ragu terkait keputusan yang Kakak setujui, sehingga itu Kakak pikirkan, akhirnya Kakak berpikir bahwa bagaimana nanti jika resiko itu yang Kakak akan terima kayak gitu? Sering banget. Sering banget ya? Pernah. Resiko apa yang kadang muncul di pikiran Kakak gitu? Karena saya anaknya juga anak penakut sama hal-hal yang kayak berurusan masa depan, itu kadang saya suka mikir yang aneh-aneh juga kayak gitu. Ketika itu terjadi, apa yang Kakak lakuin? Ketika pemikiran itu ada, apa yang Kakak lakuin dengan diri Kakak sendiri? Diam, nangis. Diam dan nangis ya. Iya. Apakah Kakak merasa tidak percaya diri ketika terhadap sikap yang Kakak lakukan karena Kakak takut nih tadi perbuatan itu dinilai negatif oleh orang lain? Pernah. Kadang saya kan kalau ada tuh, saya kan nggak pernah tuh cerita sama orang, atau saya tuh selalu mendam diri saya sendiri kan. Jadi kalau tiba-tiba pas saya kayak mau cerita sama orang, udah cerita dah nih malahan nih, jadi itu kadang saya tuh nyesal gitu, cerita saya ini terlalu oversharing nggak ya, kayak gini-gini nggak ya gitu, ngerepotin orang nggak ya, orang punya masalah nggak ya gitu, harus kayak gitu.
hal apa yang kakak lakukan untuk menyibukkan diri dari hal itu? Menyibukkan diri kadang saya suka dengarkan musik, atau saya butterfly heart, kayak ngomong sama diri saya sendiri kalau saya ini sebenarnya mampu. Dan kakak merasa nyaman dengan apa yang kakak lakukan? Nyaman banget. Oke, baik. Baik, stop. Untuk selanjutnya, kakak pernah memikirkan terkait masa depan kakak sehingga dari pemikiran itu kakak melupakan masa lalu yang pernah terjadi yang tidak diinginkan dari masa lalu itu? Apakah pernah atau sering? Pernah, tapi tidak sering gitu. Saya pun juga anaknya agak sedikit pelupa, tapi itu kadang itu kayak hal-hal yang kayak gitu tuh kadang suka tiba-tiba aja datangnya gitu. Biarpun saya udah lupa, tapi kalau saya lagi sendiri atau lagi temenung gitu, itu tuh sering datang gitu. Itu yang kadang buat saya takut gitu. Apakah kakak pernah merasa khawatir terhadap masa depan yang akan kakak hadapi? Sering banget. Gak bisa dipungkiri gitu. Mungkin boleh diceritakan bentuk kekhawatiran itu, rasa cemas itu seperti apa? Saya takut masa depan saya tuh, kan saya ini kan kalau bisa dibilang sama semua orang saya ini bodoh. Dan saya yang membuat saya takut itu ketika nanti saya udah dewasa atau udah berumur, saya takut masa depan saya tuh tidak secerah kayak teman-teman saya yang pintar gitu. Oke, baik. Mohon maaf, kata bodoh di sini seperti apa bentuknya yang menurut lingkungan, yang dikatakan oleh lingkungan, dan yang menurut kakak persepsikan sendiri, kata bodoh ini seperti apa yang dimaksud? Bodohnya saya itu dari segi teori, akademik berarti. Akademik. Saya tuh jarang sekali, kan saya kan anak kan dari kecil kan selalu main, pokoknya kayak dimanjakan orang tua tuh, kayak bukan manjakan, lebih ke nggak ngerti soal nilai gitu. Jadi saya tuh kayak masa bodoh gitu sama hal-hal yang membuat akademik gitu. Jadi kayak saya ngerasa kayak udahlah bodoh amat gitu. Orang tua pun nggak marah gitu. Oke, berarti terkait akademik. Tapi selain di akademik, apakah kakak memiliki skill-skill yang lain? Ya. Apa bentuknya? Saya skill saya tuh lebih suka ke nari, dance gitu, yang menjiwa-jiwai model gitu. Cuman kadang tuh hal yang saya suka tuh nggak dibolehkan sama orang tua saya. Dari kecil saya kayak gitu sampai sekarang. Tapi pernah kakak mengkomunikasikan hal itu kepada orang tua mungkin? Nggak pernah. Belum ya, belum. Mungkin bisa kakak coba untuk dikomunikasikan, karena kan ya kita tahulah ya perkembangan zaman sekarang sudah sangat canggih, bahkan model itu udah yang banyak berhijab kayak gitu, udah banyak. Mungkin bisa kakak komunikasikan ke orang tua gitu kan, karena biar supaya labeling dari lingkungan kayak gitu yang terkait bodoh itu ya tidak ada, sejatinya memang manusia itu kan tidak ada yang bodoh ya kayak gitu. Jadi Kop, selanjutnya kalau boleh saya tahu, apakah kakak pernah mengalami kesulitan tidur karena memikirkan hal yang belum terjadi, hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi ke depannya? Pernah. Saya, apalagi saya anaknya insomnia kan, dari saya lulus SMA sampai sekarang gitu. Jadi kadang kebiasaan tidur saya tuh hancur gitu dari dulu gitu. Kadang kalau lagi ada banyak masalah, saya baru jam 9 pagi saya baru tidur, memikirkan hal-hal yang itu. Yang lebih dominan ini yang mana kak? Pemikiran terhadap hal yang sudah terjadi atau yang akan terjadi ke depannya? Yang akan terjadi. Yang akan terjadi ya. Jika kakak berkenan, mungkin bisa diceritakan hal yang kakak pikirkan untuk sulit tidur tuh apa aja gitu, yang bikin kakak sulit untuk tidur dan segala macam, pemikirannya seperti apa? Itu kan yang tadi saya bilang, saya kan takut banget tuh sama masa depan tuh, karena takut masa depan saya tuh suram atau gimana. Jadi yang buat saya susah tidur tuh kadang pikiran saya sendiri yang terlalu ramai gitu, kadang yang membuat saya nangis berjam-jam gitu. Apakah hal itu udah lama terjadi sama kakak? Kalau terjadinya overthinking itu mungkin udah sekitar 3 tahunan gitu. Pokoknya lepas dari saya lulus SMA. 3 tahun, berarti sudah cukup lama ya kak ya gitu. Selama rentang 3 tahun ini apa yang kakak lakukan agar kakak bisa tidur? Paling saya kalau mau tidur tuh kadang setiap malam tuh, tapi baru-baru sih, soalnya dari dulu pemikiran saya belum terlalu luas sampai sekarang. Jadi hal yang saya lakukan sekarang ini baru gitu. Jadi saya lebih dominannya tuh kayak meluk diri saya sendiri, habis itu ngomong sama diri saya sendiri kalau saya itu mampu dan saya belum tentu mampu kalau saya belum ngejalanin itu gitu.
dan saya sambil dengerin lagu relaksasi gitu udah saya tidur. Hal yang kakak lakuin itu udah positif, udah baik. Baik kak, pertanyaan yang akan saya tanyakan dan jika kakak berkenan menjawab, saat kakak merasakan emosi negatif, apa yang kakak lakukan ketika kakak dihadapkan dengan masalah yang bersamaan? Kalau pemikiran sih kadang saya lebih sukanya bukan suka sih, lebih ada berpikiran tuh kayak pengen bunuh diri, pengen kayak self-harm gitu, terus tuh kayak minum obat-obatan yang saya tenang gitu. Terus tuh kadang kalau nggak mau pemikiran gitu saya nangis ya berjam-jam gitu. Terus yang lebih paling sering sih dari dulu sampai sekarang saya lakukan tuh mukul diri saya sendiri, kayak mukul kepala, mukul dada saya, mukul badan saya gitu. Apakah pernah terlintas di pikiran kakak bahwa kakak merupakan manusia yang paling berat cobaannya, masalahnya di dunia ini? Pernah terlintas nggak? Sering banget. Padahal sebenarnya saya tahu masalah semuanya sama gitu. Dan pasti masalah saya nih kadang lebih ringan daripada orang mungkin. Mungkin sayanya terlalu yang drama banget gitu. Oke, baik. Kakak pernah merasa ketika emosi negatif itu ada ketika ada orang yang mengatakan hal buruk tentang kakak gitu? Iya sih, sering. Boleh diceritakan bentuknya itu seperti apa gitu kak? Mungkin Contohnya kan kayak saya kan bodoh gitu, kayak bodoh, terus nggak cantik. Terus kalau kata orang tuh, kau nih bodoh. Terus tuh kayak sering kata kau nih hitam banget, coba putihan sedikit pasti cantik, coba kurusan dikit pasti cantik gitu. Oke, berarti ketika kakak pernah merasakan emosi negatif, terus kakak merasa enggak kalau itu tuh sebenarnya bisa menyakiti diri kakak sendiri gitu? Ada, masuk tuh bisa gitu. Pernah merasa gitu ketika memang emosi negatif itu muncul, kakak tahu nih bahwa hal ini nih akan mengganggu aktivitas saya gitu, dan bisa menyakiti diri saya sendiri kayak gitu. Iya. Pernah ya? Nah, apa yang kakak lakuin? Cara apa yang kakak lakukan ketika kakak harus meredakan emosi negatif agar kakak tidak memikirkan masalah itu secara berlebihan gitu? Selama ini yang kakak lakuin itu seperti apa? Saya nggak punya solusi pas itu. Makanya kadang saya tuh saking nggak punya solusi, kayak saya tuh tidurnya sampai malam gitu. Karena tuh memang nggak ada punya solusi gitu. Tapi tadi kakak ada menyampaikan bahwa walaupun begitu kakak tetap bisa relaksasi, mendengarkan musik agar jauh lebih tenang gitu ya. Mood saya tuh kayak apa ya, gimana, kalau udah putus asa benar tuh kayak memang nggak bisa mengendalikan diri gitu. Jadi mau apapun kata-kata saya keluar dari mulut saya tuh nggak bisa tenang gitu. Memang kayak gitulah adanya gitu. Otak saya tuh sangat sedikit. Mungkin ya setiap orang, setiap kita, saya juga punya masalah ya kak. Cuman ketika kita lagi masalah itu lagi berat-beratnya, mungkin memang kita butuh space kayak gitu, butuh space untuk ya kadang kita memang nggak tahu apa yang harus dilakuin gitu. Nah di situ kita butuh space untuk berpikir jauh lebih jernih gitu ya. Namun kita harus punya batasan gitu, jangan sampai kita terlalu berlarut-larut, akhirnya semua aktivitas kita, apalagi kakak sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa yang udah di semester akhir kayak gitu kan, itu jauh lebih mengganggu gitu kan. Mungkin iya jauh lebih merasa bebas, merasa tenang, namun dari itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama gitu. Space itu butuh, tapi jangan terlalu berlarut gitu. Karena memang kakak juga masih mahasiswa gitu ya, dan masih banyak aktivitas yang positif yang bisa kakak lakuin. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kakak sering memikirkan tidak secara berlebihan gitu ya, maksudnya memang di over kayak gitu ketika kakak salah mengucapkan kata, salah mengucapkan bahasa terhadap orang lain gitu, pernah tidak? Pernah, kadang sering. Ketika kakak mengucapkan itu, apakah kakak merasa cemas setelah mengucapkan hal itu karena itu tidak disengaja, padahal itu tidak disengaja kakak ucapkan, tapi kakak pernah merasa cemas nggak ketika sudah mengucapkan? Cemas, habis itu cemas, takut, merasa bersalah gitu. Selanjutnya, ketika kakak memikirkan perkataan yang tidak sengaja terhadap orang lain, apakah kakak memikirkan hal itu tuh hingga waktu yang cukup lama kayak gitu? Kadang seminggu saya sih paling lama gitu, tapi ngerasa bersalahnya tuh lama gitu.
ya pun saya nih sudah minta maaf gitu sama dia, kadang kalau mau dekat sama dia gitu kayak masih ada ngerasa bersalah gitu, kayak masih ngerasa dia ini berpikir nggak ya sama omongan saya gitu. Oke, baik. Berarti kakak pernah merasa gelisah ketika setelah kakak mengucapkan hal itu, padahal itu tidak disengaja gitu. Iya, kadang saya kayak bergurau kan, ih bodoh kok nih kadang gitu. Ini kalau budak ini ngerasa kayak gimana ya, takutnya nanti insecure ke kalau ngomong kayak gitu. Saya pun belum tentu pintar mengatakan orang bodoh gitu. Dan kakak ketika sudah pernah mengucapkan itu kepada orang lain, kakak pernah menanyakan kembali tidak kepada keluarga terdekat gitu? Pernah, kadang saya nanya, dia tuh aku bilang kayak gitu marah nggak dia ya, tersinggung nggak dia ya gitu. Nanti entah dia minder ke atau dia punya dendam ke sama saya, kan saya nggak tahu gitu. Oke, berarti ketika kakak sudah, apa yang kakak lakukan ketika kakak sudah bertemu dengan orang yang kakak katain tadi gitu? Itu yang tadi saya bilang, saya minta maaf, tapi udah saya minta maaf tuh rasa bersalah saya itu masih ada gitu. Oke, baik. Yang kakak lakuin sebenarnya udah baik gitu kan. Namun ya memang ya perasaan itu ya manusiawi lah ya kayak gitu. Namun yang kakak lakuin udah benar kayak gitu, bahwa ya setiap manusia itu punya salah ya kak gitu kan. Setiap kita punya salah dan kita berkewajiban untuk minta maaf kayak gitu. Terkait orang lain memberi maaf ataupun tidak, itu bukan wewenang kita kayak gitu. Yang jelas kakak sudah benar yang kakak lakuin kayak gitu. Terkait gelisah itu mungkin bisa kakak lebih bisa kakak dinetralisir dengan perasaan yang tadi gitu. Oke, saya cukup, saya sudah meminta maaf kayak gitu kan. Terkait yang jelas kakak tetap berbuat baik kepada orang itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kakak pernah merasa tidak melakukan hal-hal yang di luar kontrol diri kakak sendiri yang itu dapat mengganggu aktivitas keseharian kakak sendiri? Pernah ya? Iya. Bentuknya itu seperti apa? Boleh diceritakan? Contohnya tuh kayak saya nangis gitu, kadang saya nangis berjam-jam, terus ngurung diri di kamar, terus kayak orang yang nggak punya tujuan hidup gitu, kayak nangis, kayak saya pernah nangis galau sampai kemarin tuh 1 bulan nggak keluar rumah 1 bulan. Apa yang ada di pikiran kakak ketika kakak sudah di luar kontrol diri seperti itu? Nggak tahu, saya nggak punya solusi atau apapun. Yang saya tahu saya tuh nangis ya terus gitu. Berarti saat itu memang pikirannya tuh kosong kayak gitu. Nah, kalau saya boleh bertanya, menurut kakak sendiri hal itu baik nggak sih untuk dilakukan? Nggak baik ya. Tapi saya nggak tahu juga sih, masih bingung gitu baik kan. Tapi kalau bagi saya itu tuh baik, tapi kalau bagi orang yang lihat saya tuh nggak baik gitu, karena ngurung diri nangis terus gitu. Tapi saya nangis ngurung diri tuh orang yang terdekat saya itu nggak tahu, jadi yang tahu tuh cuma diri saya sendiri gitu. Oke, nah setelah ketika kakak mengatakan bahwa hal itu tidak baik, terus gimana solusi ataupun cara kakak menyikapi ketika kakak udah di luar kontrol kendali nih gitu, kontrol dirinya udah nggak terkendali nih? Saya sih sejujurnya tuh nggak punya solusi atau nggak punya tujuan masuk kayak itu, tapi karena saya tuh hidupnya dikelilingi orang yang harus kuat gitu, jadi mau selama apapun saya tuh harus terlihat senyum gitu depan orang gitu. Jadi sebenarnya saya tuh nggak punya solusi gitu, tapi kalau dia tuh saya tuh senyum terus gitu. Oke, berarti seringnya denial ya, sama keadaan denial ya gitu. Sebenarnya kalau kakak mau nangis manusiawi sih kan, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau mau nangis pun nggak jadi masalah, dan itu fitrah kayak gitu. Nangis itu tidak mengartikan bahwa kita lemah, menangis itu tidak mengartikan bahwa kita menyerah dengan kehidupan ini kayak gitu. Yang menangis salah satu bentuk ekspresi diri terhadap keadaan yang ada kayak gitu, nggak jadi masalah. Kalau kakak mau nangis dan itu bisa menjadi solusi terhadap masalah yang kakak hadapi, mungkin dengan menangis bisa menyelesaikan, itu nggak jadi masalah, walaupun orang lain menganggap hal itu aneh kayak gitu. Tapi jangan terlalu lama ya kak ya, karena itu bahaya. Kakak pernah merasa lelah enggak dalam membuat suatu keputusan gitu? Dibilang lelah, tapi sebenarnya enggak gitu. Enggak, kayak masih better gitu, kayak enggak lelah gitu. Masih tergantung juga gitu. Tergantung keadaan juga gitu ya. Atau mungkin pernah merasa takut gitu dalam membuat keputusan? Kalau dibilang takut, sebenarnya takut, cuman tapi karena saya tipikal anak yang ngikut alur aja gitu, ini menurut takdir kayak gitu, ya udah saya turutin aja gitu. Yang penting tuh cepat selesai gitu. Oke, baik.
jika kakak dihadapkan pada suatu pilihan, kayak itu di mana kakak harus memilih, kakak merasa kesulitan tidak dalam memilih atau menentukan keputusan itu? Sebenarnya sulit, ada kadangnya sulit. Cuman karena saya tuh pengen cepat selesai ya gitu masalah aku tuh, jadi kayak ya udahlah gitu, terserah apapun, yang penting tuh cepat ya gitu. Kayak nggak peduli itu benar ke salah ke, yang penting gas ya lah, yang penting cepat selesai gitu. Berarti kakak selama ini tidak, ketika kakak mengambil keputusan itu kakak tidak tahu alasan mengapa kakak alasan saya kenapa saya harus mengambil keputusan ini gitu? Nggak tahu, saya memang kayak nggak punya tujuan gitu, jadi kayak ya udah bodo amat gitu, ikut alur aja gitu. Oke, nah dalam kakak memilih keputusan itu, apakah kakak termasuk yang cepat atau cepat tanggap, cukup tanggap dan cepat dalam artian bukan yang penting selesai, tapi kakak bisa, oh iya keputusan yang saya ambil ini udah tepat kayak gitu. Apakah kakak cukup terampil dalam memilah-milih dalam hal itu gitu? Enggak. Terus hal apa yang membuat kakak jauh lebih mudah dalam menentukan keputusan terhadap keputusan itu? Mungkin karena saya tuh dari kecilnya diatur gitu sama orang tua, jadi apa yang dikatain orang tua ya itu gitu. Jadi saya ngerasa tak punya tujuan kayak keputusan sendiri gitu, jadi tujuannya itu dari orang tua gitu. Dalam hal apapun itu, bahkan dalam hal studi mungkin hal ini juga Iya, keputusan. karena saya dari kecil tuh kalau mau melakukan apa yang saya suka, apa yang saya mau tuh, orang tua tuh ngerasa kayak ragu gitu mau mengizinkan gitu. Dia nggak marah, cuma tuh ragu, lebih banyak ketakutnya mereka tuh. Dan kakak tidak pernah coba komunikasi dengan orang tua bahwa saya pengen ini loh bunda, saya pengen ini loh ayah gitu? Belum ya sejauh ini? Pernah, cuman tetap kalah gitu. Jauh lebih argumen kakak selalu ditolak gitu Iya. ya mungkin. Saya kadang sampai yang depresi, nggak pokoknya stres lah. Pokoknya setiap saya mau melakukan apa yang saya suka, kayak pengen pengalaman baru, jangan, nanti gini. Nah, terus saya ngomong lagi ngelawan kayak gitu, gini bah, nggak boleh baca gini, ujung-ujung kalah lagi saya gitu. Baik, mungkin ada lagi yang kakak ceritakan? Tidak ada, sudah sampai sini aja ya. Untuk solusi atau terkait masalah-masalah yang kakak yang merasa tadi masalah terjanggal ataupun merasa belum menemukan solusi, apakah jauh lebih terurai ataupun jauh lebih tenang dengan konseling yang kita lakukan? Sampai sekarang alhamdulillah agak sedikit lega dan agak sedikit enak lah gitu intinya. Baik, dengan bercerita gitu ya. Mungkin baik kita lanjut ke sesi konseling di pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya kak ya gitu. Oke, dari saya sampai jumpa di konseling selanjutnya. Oke, makasih.